sampai 110. Ya. Berarti A dan B itu masuknya sama rata-rata gitu, Pak. Cuman yang B lebih tinggi dari yang A. Iya betul. Siapa tadi namanya? Salman. Ya, Pak. Betul gitu ya. Karena apa? Karena Anda harus tahu ya, sebagai psikolog, deviasi dari IQ itu adalah 15. Sorry. Deviasi dari IQ itu 15. Jadi yang 100 sama yang 110 sama sebetulnya. Berada di wilayah yang sama. Wilayah rata-rata. Jadi apakah yang A dan B itu lebih tinggi? Tidak bisa ditafsirkan bahwa yang 110 lebih tinggi dari 100 karena kisaran skor dari keduanya gitu ya belum melebihi deviasi normal, deviasi yang ada di 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 norma IQ itu gitu ya. Jadi selama 100, 109, 108 gitu ya. Ya itu masih rata-rata. Tidak bisa kita tafsirkan bahwa mungkin secara skor memang lebih tinggi gitu ya, tapi belum tentu secara ability itu lebih besar, lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena berada di dalam kelompok yang sama. Itu hanya varians dari perbedaan skor saja gitu. Tapi secara klasifikasi sama gitu ya. Semestinya Anda harus mesti sudah memahami mengenai soal ini gitu ya. Jangan sampai salah, 100 misalkan katakanlah Anda mendapati klien Anda skor IQ-nya 98 lah atau 96 misalkan. Lalu Anda interpretasikan wah ini ya di bawah rata-rata nih misalkan, kecerdasannya kurang misalkan kurang. Nah, ini salah. Gitu ya. Karena 96 itu masih berada dalam deviasi IQ normal. Gitu. Paham ya? Semoga ini Anda jangan keliru gitu. Jangan sampai salah mendiagnosa juga gitu. Karena nantinya kan kalian ya setidak-tidaknya mungkin ada yang mau jadi psikolog, ada yang mau jadi mungkin ilmuwan di bidang psikologi atau seorang HRD misalkan. Ya itu harus paham mengenai ini karena ini basic. Nah, begitu ya, begitu pentingnya skor dan interpretasi dalam psikologi itu. Karena ketika Anda salah menginterpretasi skor, artinya ya Anda bisa membuat, Anda misalkan katakanlah Anda sebagai penyelenggara tes IQ, lalu ada skornya 96, lalu kemudian Anda tafsirkan bahwa di bawah rata-rata. Nah, itu akan berpengaruh terhadap subjek gitu ya. Subjek akan mungkin down gitu ya. Subjek akan merasa bahwa dirinya bodoh karena kesalahan interpretasi gitu. Sedangkan peluang dia misalkan 96 itu memiliki peluang untuk ketika dites ulang itu 100 misalkan. Yang 100 itu memiliki peluang ketika dites lagi 108 misalkan atau sebaliknya gitu ya. Karena itu berada dalam deviasi normal. Saya lanjut. Nah, Anda setidak-tidaknya memahami ini dalam di psikologi itu bahwa kita harus memahami bahwa segala sesuatu sebetulnya di seluruh dunia ini secara statistik peluangnya seperti distribusi normal ini. Ada 68%, 68,2% orang itu ya berada dalam kisaran rata-rata. Dan ini yang mayoritas. Kalau katakanlah IQ gitu ya, IQ 100 itu kan min ya, ini tuh min ya. Min dari IQ itu adalah 100. Nah,
di area normal ini gitu ya, ini adalah normal atau berada di area min, rata gitu ya, rata. Nah, ini di area rata ini itu ya sekitar 68% dari apa? Dari populasi. Itu. Jadi ada 68% dari populasi yang skornya di area rata. Itu berlaku di dalam pengukuran apapun sebetulnya, gitu ya. Rata itu selalu jauh lebih banyak daripada. Begitupun kalau di kelas kan begitu ya. Di kelas yang pinternya mah yang pinter banget nama cuman ya sedikit lah gitu ya, tidak lebih dari 2-3% gitu ya. Yang bodoh banget juga, katakanlah sorry ya, dengan istilah ekstrim itu, misalkan yang bodoh itu ya yang ya 1-2 lah gitu ya. Kebanyakan rata saja di area rata. Nilainya pun ya area 70, 75 gitu ya, banyakan gitu ya. Yang sampai yang ekstrim nilainya 50, ekstrim nilainya 40, ya paling 1-2 atau bahkan nggak ada sama sekali. Yang nilainya juga 99, nilainya 100, nilainya 98 misalkan di rapot, kan ya cuma beberapa orang gitu. Tidak akan terlalu banyak karena itu adalah nilai ekstrim lah, katakanlah ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Itu ya kalau misalkan IPK ya rata-rata 3,0 lah gitu ya, misalkan rata-rata gitu ya. Rata-rata 3,0. Ya kalau misalkan yang sampai 2,0 ke bawah gitu ya, kurang dari 2,0. Kurang dari 2,0 ya paling beberapa orang. Begitupun yang IPK-nya 4, misalkan IPK-nya 4,0. Nggak akan banyak kan, paling beberapa orang. Nah, di seluruh manapun gitu ya di dunia ini itu akan berdistribusi normal gitu. Nah, begitupun dalam interpretasi skor yang kalian akan dapatkan. Kalaulah gitu ya. Kalaulah pengisi respon jawaban itu ya, pengisi respon jawaban ya dari skala yang Anda buat probabilitasnya normal, artinya random gitu ya, random, tidak memiliki peluang yang sama gitu ya, nanti distribusi skornya pun seperti ini gitu. Makanya kalau misalkan Anda punya ini dilihat dulu skor normalitasnya gitu ya. Nah begitu. Jadi skor yang Anda dapatkan dalam pengukuran Anda ya pasti akan terbagi pada 3. Yang ini misalkan katakanlah ya rendah, misalkan rendah. Yang ini area sedang. Sedang. Misalkan yang ini area tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang mendekati rata itu sedang. Yang di atas rata-rata gitu ya, tinggi. Yang di bawah rata-rata rendah. Gitu. Lalu sejak mana kalau misalnya dalam distribusi normal, sejak mana dia masuk ke rendah, masuk ke sedang, masuk ke tinggi? Itu berdasarkan satuan yang namanya deviasi. Satuan deviasi. Nah, satuan deviasi. Kalau dalam IQ test gitu ya, IQ test minnya itu gitu ya, minnya adalah 100.
Bahkan min hipotetik dari IQ ini sering dipakai 100. Gitu ya. Deviasinya adalah 15. Gitu ya. Jadi kalau ini rata-ratanya 100, nah berarti di sini 100, 15, dan ini berapa? 85 gitu ya. Di 85 sampai 115 ini area rata-rata saja. Sedang rata-rata. Meskipun kurvanya kan begini ya, semakin mendekat ke deviasinya semakin menurun. Gitu. Jadi areanya rata atau sedang. Gitu. Nah, di atas 115 gitu ya, 130, lalu kemudian 130, 145, nah ini cuma 2,1% gitu ya. Itu jadi prosentasenya sampai bisa ditaksir gitu ya. Jadi cuma 2%, cuma 2% gitu ya. Nah ini 13% yang di atas rata-rata yang masih dalam mendekati normal itu 13% gitu. Jadi di dunia ini yang IQ-nya di atas rata-rata ya cuma sedikit gitu. Begitupun yang dalam penyekoran yang Anda buat pun sebetulnya seharusnya distribusinya begini. Jika apa yang Anda ukur gitu ya, apa yang Anda ukur probabilitasnya normal gitu. Nah, sehingga sebelum masuk ke interpretasi, Anda memerlukan pengujian uji normalitas data gitu ya. Jadi data Anda harus diuji apakah mengikuti distribusi norma atau tidak. Caranya begini, kalau misalkan Anda sudah siapkan datanya, silakan dibuka SPSS-nya. Oke. Nah, kembali saya pakai item yang saya punya atau data yang saya punya mengenai data engagement. Pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah uji normalitas. Uji normalitas ini Anda bisa cari dari segi menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk gitu ya. Klik analyze, lalu kemudian descriptive statistik, lalu kemudian klik explore. Itu ya, lalu kemudian masuk ke sebelah sini ya, ke dependent list-nya. Klik statistik. Maaf. Bukan statistik, klik plots ya. Klik plots. Nah, klik normality plot with test gitu ya. Ini adalah uji normalitas gitu ya, sehingga untuk melihat seberapa normal data Anda. Continue saja langsung. Anda membutuhkan statistiknya saja gitu ya. Dengan plotnya tentu ya, pasti. Normality plot. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ya. Oh. Sorry. Ada langkah yang salah ya.
Jadi kan yang kita interpretasi adalah score ya, sorry. Klik explore gitu ya. Yang jadi justru yang di ininya adalah score. Score itu adalah yang ini ya, penjumlahan dari ini. Kalau di sini saya dapat skornya X nih. Itu 23. Nah, lalu kemudian kita analyze. Ini 55 itu ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dan seterusnya ya. Oke. Jadi yang di apa interpretasi adalah yang X ini, yang skor ya. Karena kan tadi normalitas skor. Mohon maaf ya. Keliru tadi saya. Klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu explore. Nah, yang dimasukkan yang X-nya. Nah, yang skor gitu. Plot, normality plots. Oke, continue. Klik OK. Ya. Nah, ini. Sorry. Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah, ini hasil dari uji normalitasnya. Test of normality. Test normality Kolmogorov-Smirnov. Gitu. Nah, ini signifikansinya lebih besar daripada 0,5. Nah, ini berarti bahwa data saya adalah normal. Nah, data saya normal. Gitu. Sehingga data saya bisa diinterpretasikan secara langsung mengikuti 3 deviasi itu, gitu ya. Nah, standar deviasinya ini 12. Nah, gitu ya. Rata-ratanya min-nya adalah 55. 55 di sini interpretasinya jadi ini adalah 55. Katakanlah 55. Nah, jarak dari 55 ke ini adalah 12 ke deviasi yang pertama. Deviasi yang pertama. Gitu ya. Berapa? 55 tambah 12 67 ya. 67. 67. Ke sini pun sama 12. Berarti kurangi 12 40 berapa? 43 ya. 43. Nah, ini kategori sedang. Kategori sedang. Gitu. Jadi yang di bawah ini kategori rendah gitu kan. Yang 67 ke atas kategori tinggi. Sehingga kita interpretasikan data kita ini. Nah, yang IQ-nya yang nilai engagement-nya 55 ya rata-rata. Kalau 63 rata-rata, 80 nah ini tinggi, engagement-nya tinggi. Gitu ya. Ini 68 engagement-nya tinggi, 61 rata-rata, ini 72 tinggi dan seterusnya. Anda interpretasi satu-satu. Jadi Anda bisa kelompokkan mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang sedang. Gitu. Cukup dipahami sampai sini? Cukup dipahami, halo? Halo? Masih ada di sana? Ayo main lilin. Ayo. Masih ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa area yang mendekati min sampai 1 deviasi ke belakang dan sampai deviasi ke depan itu berada dalam kategori rata-rata.
Sesimpel itu sebetulnya Anda bisa menginterpretasikan skor-skor yang Anda buat dalam alat ukur Anda. Kenapa? Karena Anda sudah mengkonversi data Anda dari ordinal ke interval gitu. Sehingga Anda bisa mengaplikasikan hal ini gitu ya. Dan insya Allah kalau misalkan Anda sudah Anda tepat dalam melakukan summated rating, data Anda normal gitu ya. Kecuali kalau misalkan Anda hanya ada tidak random gitu ya, tidak random dalam menguji data Anda atau menyebarkan angket Anda. Anda misalkan setengahnya Anda kasihkan kepada secara random, setengahnya lagi Anda pilih siapa orang yang bisa mengisi misalnya. Mungkin data Anda jadi tidak normal gitu. Kalau misalkan normal dibuka ya data Anda kurang lebih normal dan interpretasinya Anda bisa membuat seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kemudian kalau misalkan selain hal itu, gitu ya, selain menggunakan distribusi skor normal ini, melakukan Anda interpretasi, gitu ya, dengan menggunakan SPSS tadi ya, dengan melihat ratanya berapa. Kalau di atas rata adalah setelah standar deviasi, gitu ya. Kalau yang di bawah rata-rata juga sama setelah rentang dari standar deviasinya gitu ya, dengan syarat datanya normal ya. Oke, kita lanjut. Ada metode lain dalam pengujian ini, masih sama sebetulnya, tapi menggunakan kategorisasi jenjang ordinal. Kategorisasi jenjang ordinal. Jadi data Anda sudah belum interval gitu ya, menggunakan jenjang. Meskipun interval juga bisa ini seperti ini. Jadi dengan asumsi begini, asumsi bahwa dalam distribusi normal itu terbagi ke dalam 6 kelompok. Nah, gitu ya. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini kan ada 6 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi distribusi skor yang didapat itu berdistribusi menjadi 6 kelompok. Ya tinggal dibagi 6 saja tuh gitu ya. Dengan terlebih dahulu mengukur dari skor maksimalnya berapa, skor minimalnya berapa. Lalu dari rentang skor itu lalu dibagi 6. Sesimpel itu. Gitu ya, menggunakan kategorisasi jenjang. Seperti ini. Jadi misalkan skala Anda dari 0 gitu ya, dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya misalkan. Anda bisa lihat di sini juga. Nah, ini kan ini minimalnya 0, maksimalnya 4 gitu ya. Gak ada yang 5 gitu. Ya akan tergantung dengan data Anda sendiri ya. Nah, ini misalkan skor minimalnya 0 dan skor maksimalnya 4 kali skor minimalnya kan 0 gitu ya. Kalau misalkan dia jawab semuanya jawab 0, jadi skornya 0 meskipun tidak mungkin ya. Jadi skor tapi ibaratkan ada seperti itu ya, misalkan 0
Lalu yang menjawab 4 semua misalkan itu. Jadi maksimalnya minimalnya 0, maksimalnya 4 kali 20, kan ini ada 20 item ya, 20. Gitu ya. 4 kali 20 item atau 80. Jadi maksimal yang skor yang didapat itu 80. Ya tinggal dibagi saja 80 kurangi 0 dibagi 6 gitu. Sehingga nantinya akan terbagi pada 6 standar deviasi. Itu. Nah, Anda langsung bagi saja. Itu katakanlah jadinya seperti ini. Kalau misalkan mengikuti min normal, minnya kita ibaratkan 0. Ya. Jadi kalau dibagi 6 kan begitu ya. Ini adalah nantinya 0 dari 0 sampai kurang misalkan di sini ya. Sorry. Jadi kurang yang paling ujung ya, paling ujung terkecil adalah kurang dari minus 1,5 standar deviasi gitu ya. Lalu kemudian yang ini rata-rata dari standar deviasi menuju 0,5 minus 0,5 mendekat ke ini 0,5 0 gitu ya. Atau kalau misalkan diibaratkan seperti ini. Ini 0 gitu ya. Lalu ini adalah raratanya gitu ya. Raratanya katakanlah begitu. Lalu kemudian di sini adalah minus 1 misalkan. Ini plus 1. Lalu kemudian ini minus 2. Ya sebetulnya enggak seperti itu ya. Sorry. Jadi misalkan paling ujungnya ini adalah minus 1,5 gitu ya. Di sini plus 1,5 ya. Nah, di area ini area paling ujung, ini ya paling ujung. Nah, di sini dibagi 3 standar deviasi gitu ya. Di sini berapa? 0,5 ke sini minus 0,5 ini plus 0,5 gitu ya. Nah, ini daerah sedang atau rata-rata, daerah rata-rata gitu ya. Lalu kemudian dari sini menuju sini plus 0,5 sampai 1,5 gitu ya. Dan ini seperti ini. Jadi terbagi seperti itu ya. Sehingga nantinya distribusinya kan sama seperti ini. Seolah-olah dibagi 6 gitu ya. Dibagi 6. Seperti itu. Itu kalau misalkan Anda buat menjadi 5 kelompok seperti ini. Misalkan ini berapa? 80 dibagi 6. Berapa tuh? Berarti satu standar deviasinya berapa nih? 80 dibagi 6. 13 ya, 13. Berarti misalkan ini dari ratanya dari min ke ini tuh jaraknya adalah 13 gitu. Ke sini juga sama 13. Dari sini juga sama. Ya, jadi kategorisasinya langsung berdasarkan asumsi dibagi 6 gitu ya. Seperti nah, seperti yang ada di sini nih. Nah, ini 6 ya. Tuh. Jadi di area sini (0,5) gitu. Sorry.
Nah, di area di kalau pembagiannya tadi berbeda ya. Kalau yang seperti ini karena ini dibagi 5. Ini kalau dibagi 6 seperti ini. 1, nah seperti itu. Tinggal dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ratanya berapa gitu, Anda mencari ratanya, lalu kemudian deviasinya dihitung berdasarkan berdasarkan skor maksimal dikurangi skor minimal dibagi 6. Seolah-olah seluruh rantang skor dari yang terkecil sampai yang terbesar itu dibagi ke dalam 6 kelompok gitu. Seperti itu menggunakan kategorisasi jenjang. Kalau dibagi 3 juga bisa. Misalkan ya sama seperti itu ya. Kalau misalkan dibagi 3, skor minimalnya berapa, skor maksimalnya berapa dikurangi skor minimal, lalu kemudian dibagi 3. Jadi sehingga bisa dibagi ya kelompok yang tengah, kelompok yang tinggi dan kelompok yang rendah. Jadi tinggi rendah sedang gitu. Deviasinya berapa? Ya itu tadi tinggal skor maksimal, skor minimal dibagi 3 berapa? Itu skor deviasinya. Karena ini pun juga kan begitu ya. 1,5 ke 0,5 kan jaraknya 1 gitu ya. Dari 0,5 ke 0,5 jaraknya 1 juga dan sebagainya. Jaraknya nanti sama berdasarkan ini. 1 deviasinya. Namun menggunakan kategorisasi berjenjang ini normanya ya bersifat subjektif. Artinya Anda bisa menentukan secara subjektif mana yang rendah, mana yang sedang, mana yang tinggi. Gitu ya. Menurut Anda aja, menurut hasil dari penyekoran yang Anda buat gitu. Jadi Anda bisa ini sangat tinggi, sedang, rendah misalkan. Atau ya Anda bisa buat di sininya tinggi gitu ya, yang di bawah tinggi, ini ini sangat tinggi, ini sedang, ini rendah, ini rendah gitu ya. Misalkan bisa dibalik atau dengan bentuk kategorisasi yang lain. Ya sesuai dengan karakteristik skala yang Anda miliki. Nah, kalau ini penyekoran data yang memang sangat umum sekali digunakan dan merupakan penyekoran yang yang paling mudah lah itu. Karena mengikuti deviasi normal. Tapi dengan asumsi bahwa datanya normal. Nah, kalau misalkan datanya tidak normal gitu ya, nah Anda bisa menggunakan pengujian non parametrik. Kalau ini kan parametrik, gitu ya, diasumsikan datanya normal. Penyekoran dan interpretasi yang bisa Anda gunakan menggunakan kategori signifikansi min dengan rumus yang seperti ini. Jadi sehingga yang di bawah penghitungan min dikurangi uji T alfa per 2-nya gitu ya, dikali deviasi dibagi rata n dibagi akar n gitu ya. Nah, kemudian yang besarnya jadi nanti dari sini ke belakang dan dari sini ke depan gitu ya, berdasarkan penghitungan. Hasil penghitungan ini misalkan di sini 80 misalkan, lalu kemudian penghitungan ini hasilnya 160 misalkan. Nah, ini Anda langsung tafsirkan bahwa ini adalah rata-rata. Ini rendah misalkan, ini tinggi. Gitu. Rumusnya seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda punya SPSS, Anda bisa lebih mudah menggunakan cara yang seperti ini. Ya, disiapkan SPSS-nya. Ini skor gitu ya. Anda klik analyze,
lalu kemudian klik compare min. Gitu. Compare min, lalu kemudian klik one sample t-test. One sample t-test. Pengujian uji tes, tes uji T, gitu ya, uji T pada satu sampel. Ya, klik masukkan skor X, gitu ya, dengan interval kepercayaan 95 atau 5%, gitu ya, atau 95%, 0,5. Nah nanti si 0,5 ini kan di rumusnya itu alfa per 2. Nah ini alfa per 2 itu berarti ekor yang 0,25 dan ekor 0,25. Jadi kalau misalkan di seperti ini, sorry, gitu ya. Nah ini area ini itu adalah 0,25 dan di area sini adalah 0,25. Sorry. Tinggal signifikansinya karena ini alfa dibagi 2. Gitu ya. Sebelah sini dan sebelah sini, gitu ya. Itu tingkat signifikansi perbedaannya. Nah, kembali lagi menggunakan interval persentase 95%. Continue. Anda oke saja. Nah, ini di sini Anda mendapatkan data yang seperti ini. Jadi yang kurang dari ini ya, skor yang kurang dari atau sama dengan 52,8 gitu ya. Itu kategorinya katakanlah rendah, misalkan rendah. Lalu yang yang besar gitu ya. Dari 57,7 itu kategorinya tinggi. Itu berdasarkan signifikansi perbedaan jenjang. Itu. Jadi nantinya skornya ya seperti itu. Jadi 52 ke bawah itu rendah, lalu kemudian 53, 54, 55, 56 itu rata-rata sedang gitu ya. Nah, 57,7 ke atas gitu ya. 7 ke atas itu kategorinya tinggi. Gitu. Menggunakan signifikansi perbedaan min gitu ya. Jadi nantinya distribusi skornya bisa jadi seperti ini. Kalau misalkan di ini ya menggunakan data menggunakan grafik ini grafik batang. Kalau menggunakan grafik batang nantinya seperti ini. Ini gitu ya. Lalu kemudian di tengahnya ini. Nah, di tengahnya bisa jadi begini gitu ya. Ini rendah, ini sedang, ini tinggi. Gitu. Bisa jadi seperti ini grafiknya. Beda dengan yang distribusi normal yang nanti kalau menggunakan grafik distribusi normal itu nanti kalau di grafik batang itu ini sedang misalkan ini sedang, ini rendah, ini rata gitu ya. Rendah, ini sedang, rata-rata, ini tinggi misalkan. Nah, ini kalau misalkan menggunakan tadi distribusi berdasarkan distribusi normal. Nah, kalau misalkan datanya tidak normal atau data Anda misalkan kurang dari 30 misalkan ya, kurang 30, data Anda kurang dari 30. Misalkan Anda ingin mendiagnosa individu yang mengalami stres aja misalkan Anda misalkan ingin membuat sebuah treatment mengatasi stres di sekolah misalkan. Lalu kemudian yang Anda pilih kan pasti klien-klien yang memiliki kualifikasi tingkat stresnya tinggi kan gitu ya. Nanti datanya mungkin misalkan kurang dari
30. Gitu ya. Nah, nanti kan setelah treatment Anda harus post test gitu ya. Di post test itu. Sedangkan data Anda cuma kurang dari 30. Nah, nantinya kan Anda akan melihat signifikansi antara perbedaan min yang pretest dan post test gitu ya. Yang post test menggunakan data yang non parametrik atau data yang tidak normal tidak berdistribusi normal. Sehingga Anda bisa menggunakan penyekoran interpretasi berdasarkan one sample t-test gitu. Jadi Anda bisa gunakan alternatif itu dalam pengukuran ya, dalam penghitungan penyekoran dari skala Anda gitu. Tinggal nanti Anda kualifikasi alat ukur Anda itu untuk apa? Alat ukur Anda itu apakah untuk untuk populasi khusus atau populasi umum gitu ya. Kalau populasi umum menggunakan penyekoran yang tadi yang berdasarkan distribusi normal. Tapi kalau misalkan data alat ukur Anda untuk yang non parametrik atau data-data yang di bawah 30 atau data-data kecil menggunakan one sample t-test dalam melakukan kategorisasi dari skor gitu. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah mengerti kali ya, sudah ya gampang lah kalau ini mah tinggal Anda interpretasikan ya. Tinggal nanti Anda skor dan interpretasi ya. Hasil data yang Anda dapatkan itu ada skor lalu Anda interpretasi. Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi untuk yang kategorisasi data normal itu kan di data Bapak signifikansinya hasilnya 0,200. Terus tadi Bapak juga nulisin kalau P-nya itu lebih dari 0,5. Ya. Itu tuh kenapa ya Pak bisa dikatakan jadi normal? Kan signifikansinya 0,200. Terus Bapak nulisnya yang P lebih dari 0,5. Oh, sorry ya. 0,05 maksudnya. 0,05 di atas 0,05. Oh. Jadi misalkan 0,1 itu normal. Gitu ya. 0,05, sorry. Terima kasih koreksi ya. Saya yang keliru tadi. Saya yang keliru. Yang betul itu yang di atas 0,05, sorry ya. Jadi P-nya itu 0,05. Coba di sini. Jadi kalau misalkan signifikan. Nah, signifikasinya di atas 0,05. Nanti kalau misalkan signifikasinya P-nya itu adalah di atas 0,05. Sorry ya, mohon maaf. Ini yang betul. Tadi saya keliru. Nah, misalkan Anda dapati misalkan signifikansinya 0,1, misalnya 0,12. Ini juga normal. Kalau misalkan nanti Anda dapatkan signifikansinya 0,006. Misalkan gitu ya. Ini tetap di atas 0,5 toh.
Ini normal. Gitu. Iya, Pak. Ya, maaf ya. Ya, makasih, Pak. Ini signifikansi. Karena ini tes normalitas yang berdasarkan explore itu biasanya tidak diakuratkan. Memang ini datanya dibulatkan, tidak diakuratkan 0, berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan berapapun yang di atas 0,05 pasti jadi 0,200 itu 0,200 itu ya. Bapak, saya mau izin bertanya. Silakan. Kan yang kemarin yang analisis faktor itu ya yang tugas kemarin. Nah, kemarin tuh nyoba-nyoba yang data temen. Nah, itu tuh pas udah udah ngikutin video Bapak sesuai, tapi dia tuh nggak mau keluar Pak hasilnya. Jadi yang data-data yang kita butuhin yang kayak tabel KMO, terus sama yang rotated apa gitu yang itu. Nah, itu tuh nggak keluar Pak. Kenapa ya? Itu bisa jadi banyak kemungkinan ya. Kemungkinannya data Anda tidak lengkap. Kemungkinan yang selanjutnya data Anda ada yang minus. Kemungkinan selanjutnya data Anda cuma sangat sedikit. Makanya saya katakan minimal 100. Misalkan seperti itu. Ya banyak faktor sih kalau misalkan Anda bisa tunjukkan, coba Anda periksa. Gitu ya. Kita coba misalkan begini ya. Data saya nih. Saya kopikan. Pindah cuma ada 23 ya. Misalkan di sini saya pindahkan ke sini. Nah, di sini variabel. Lalu kemudian saya lakukan analisis faktor ya. Nah, ini variabel 1 dengan sampai variabel 23. Gitu ya. Ini di checklist ya. Nah, gitu ya. Langsung misalkan. Rotationnya Parimax misalkan. Oke, sorry. Di suppress 0,3. Oke. Oh, ini nggak keluar. Gitu ya. Total varian explain-nya tidak keluar. Kenapa? Ya karena datanya sedikit. Datanya terlalu sedikit. Itu. Beda dengan misalkan saya lakukan analisis faktor ke yang 100 data itu tadi. Keluarkan. Ini datanya 100. Dengan ini yang sama ya. Expression yang sama. Sama dan sebagainya. Gitu ya. Nah ini keluar. Nah gitu ya. Jadi mungkin data Anda yang coba Anda lihat dulu. Datanya mungkin ada data yang minus. Mungkin datanya ada yang kosong gitu ya. Bukan 0 ya, kosong. Atau malah datanya berbentuk huruf misalkan. Bukan angka. Atau datanya baru sangat sedikit gitu ya. Datanya sangat sedikit, agak sulit dengan iterasi. Ya, di sini kan ada sistem penghitungan berulang gitu ya, penghitungan berulang dengan iterasi 25 kali dengan data yang sedikit ya sulit. Datanya tidak muncul-muncul gitu. Penghitungannya tidak sampai. Gitu. Mungkin seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Iya, saya Pak. Ya, Tapi itu. kemarin tuh datanya tuh kalau nggak salah ada 118 Pak, tapi nggak tahu 18. deh apa yang salah. Udah berkali-kali dicoba, tetap aja nggak ada yang keluar Pak. Sulit saya kalau nebak ya. Coba dilihat aja datanya. Mungkin ada yang datanya
Tadi misalkan dalam melakukan biasanya seperti biasa yang dialami seperti itu tuh biasanya seperti ini. Pas submitted rating gitu ya, pas submitted rating itu data Anda masih ada yang minus, tidak berawal dari 0. Gitu. Nah, datanya minus. Sehingga tidak bisa terbaca. Atau misalkan datanya tadi di copy paste-nya tanpa misalkan di copy paste-nya tidak berbentuk angka bulat, bisa jadi karena sistem separasi di Excel bisa jadi berbeda dengan sistem separasi di SPSS. Di Excel misalkan komanya titik, di sini di SPSS komanya ya koma gitu, nggak pakai titik. Itu bisa jadi dibaca data Anda itu teks bukan data angka. Nah, di sini kan separasinya titik misalkan. Lalu kemudian di Excel Anda separasinya koma. Nah, bisa jadi data Anda jadi tidak terbaca, bisa jadi seperti itu. Karena tidak dikopikan secara bulat gitu ya. Kalau mau Anda masukkan dulu ke Word gitu ya. Datanya data 0,0, ini kan dibulatkan ya. Dibulatkan itu pakai sistem Excel kan. Lalu kemudian copy dulu ke Word sebagai teks. Sehingga datanya satu gitu ya, datanya bulat. Lalu pindahkan lagi ke Excel atau langsung pindahkan ke SPSS. Bisa jadi karena separasi yang berbeda atau ya Anda ubah saja separasinya. Yang asalnya koma jadi titik. Gitu ya, misalkan di Excel nih. Nah, lalu kemudian kalau nggak salah di option. Nah, di sini terlihat lah ini. Terlihat ya. Advance. Nah, desimal separatornya ini kan titik ya. Gitu. Kalau misalkan Anda mungkin koma desimal separatornya. Koma. Jadi misalkan thousand separatornya koma kan di sini begitu ya. Ini mengikuti yang SPSS. Nah, yang ini. Bisa jadi misalkan 0,8 ya, atau misalkan 1,5522 misalkan gitu ya. Nah, ini kan dibacanya jadi 1522 kalau dengan bentuk separator begini. Jadi datanya ya pasti membingungkan. Nanti si SPSS nggak bisa baca karena komanya jadi jadi ribuan. Ini datanya jadi data ribuan. Mungkin seperti itu. Coba dicek ya. Cukup difahami? Dicoba saja dulu. Dicek lagi, Pak. Dicek lagi silakan. Tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, silahkan perbaiki dokumen Anda, gitu ya. Analisis faktornya kan sudah kemarin ya. Anda dirapihkan dalam bentuk PDF, rapihkan dokumen dari awal sampai scoring, lalu Anda interpretasi berapa yang rendah, berapa yang sedang, berapa yang tinggi, atau ya menurut interpretasi yang Anda pilih aja, bisa rendah, sedang, tinggi, bisa kurang, rata-rata, di atas rata-rata misalnya, terserah Anda lah ya. Nah, Anda selesaikan sampai metode scoring yang tadi. Di score, lalu kemudian Anda buat grafiknya, grafik dari data Anda. Dimasukkan ke dalam PDF. Begitupun data yang Anda punya gitu ya, yang Anda punya masukkan ke Word lalu konversi ke PDF biar semuanya berada di PDF. Masih ada yang sebelum-sebelumnya yang mengirim ke saya dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi nanti tidak seragam. Silakan rapihkan data Anda sampai scoring. Gitu ya. Sampai scoring. Scoring kan tidak terlalu susah ya.
Anda tinggal skor, lalu kemudian Anda interpretasi skornya berapa yang sedang, berapa yang rendah, berapa yang sedang, berapa yang tinggi misalkan. Atau ya terserah Anda bagaimana. Cukup dipahami? Pak, kalau kemarin data yang validnya yang nggak validnya diikut diinterpretasi atau nggak usah, Pak? Nggak usah. Ya kan berarti fungsinya begitu kan, fungsinya sehingga si yang tidak masuk yang tidak valid gitu ya dalam analisis faktor, Anda tinggal hapus, nah skornya Anda. Tapi terdokumentasi nggak apa-apa, masukkan dalam data yang dihitung, lalu kemudian yang data fixnya dimasukkan. Oh iya, baik Ya, Pak. gitu ya. Ya, kalau misalkan sudah sampai scoring, saya kira Anda sudah bisa membuat konstruksi alat ukur sendiri gitu ya, yang tipikal gitu ya. Silakan Anda perhatikan dokumen Anda. Nanti kalau misalkan Anda skripsi, Anda bisa meniru cara itu gitu. Kalau misalkan Anda diagnostik juga Anda bisa menggunakan cara itu. Gitu ya. Dan itu cara yang baku. Kalau misalkan asal yaitu tadi misalkan nanti Anda membuat skripsi lalu kemudian membuat alat ukur katakanlah gitu ya. Alat ukur Anda ya dengan asal saja misalkan dijumlahkan secara langsung. Nah, itu Anda akan mendapatkan interpretasi yang keliru gitu ya. Kalau misalkan nantinya Anda bertemu dengan saya mungkin mungkin ya tidak akan lolos gitu. Begitu saja. Mungkin kita cukupkan sekian saja dulu pertemuan ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui WA saja gitu ya ke saya. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf saya menggeser waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.